Sukma sejati adanya pada kedalaman pribadi yang dipegang oleh sang pribadi. Melalui proses pengenalan diri sendiri, maka muncullah cermin memalukan yang memberikan kenyataan, kesadaran bahwa kotornya diri kita, dan melalui proses selanjutnya maka kita bisa mulai mencari dan menemukan sang sukma sejati atau ada makna sama saja. Dan dalam proses menemukan yang dibutuhkan adalah totalitas kesadaran, keikhlasan, ketulusan, dan kebulatan tekad hanya untuk mencintainya seutuhnya, tanpa ketakutan akan neraka atau keinginan akan surga. Yang ada hanyalah Dia. Sedulur-sedulurku, kadang ada yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara papat. Ini sesuatu yang berbeda, walaupun asalnya memang dari perbendaharaan saudara papat, tetapi yang sudah disempurnakan atau ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Kalau pengisian secara instan mengenai sukma sejati, mungkin ini bukan sukma sejati tetapi disebut punden sari atau saudara papat, dan ini adalah tahap awalnya saja. Karena untuk menemukan penguasa sukma sejati melalui proses dan halangan yang cukup sulit, apalagi kalau dalam hidup kita masih sering tergoda kehendak jasa. Dan sebetulnya bukan diisi, tetapi dibukakan pintunya melalui cokro-cokro yang berada dalam tubuh kita, sehingga bisa membangkitkan daya alam bawah sadar kita dan memungkinkan diri kita melakukan sesuatu di luar nalar. Kadang ada ya yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara papat. Ini sesuatu yang berbeda ya. Ini sesuatu yang berbeda walaupun asalnya memang dari tadi perbendaharaan saudara papat, tetapi yang sudah disempurnakan atau ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Nah, kenapa saya sebut sebuah perjalanan? Karena ini semua harus kita jalani sendiri, dengan mulai dari sebuah keraguan, pencarian, penemuan, lalu pemahaman, kesadaran, dan penyatuan dalam sebuah cinta kasih yang tulus, dengan pengorbanan yang tidak terkira untuk sampai ke sana, untuk sampai ke pantai dan melihat samudra, untuk melihat gimana semua sungai itu bermuara kembali. Seperti Bima bertemu Dewa Ruci, bagaimana pertama kali kita akan dihadang oleh nafsu 4 perkara, latang perkara. Mula-mula sinar lutam, sinar merah, sinar kuning, sinar putih. Berakhirnya perjalanan pada zaman Karamatullah kelak, waktunya makam jiba, yakni terkabulnya segala sesuatu, segala apa yang dikehendaki terlaksana karena lenyapnya mudah yang merupakan zat hamba. Tinggallah wajah, yaitu zat Tuhan yang bersifat kekal. Menuju cinta sejati adalah sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan. Saat hidup dikuasai rasa, maka nafsu itu menguasai jiwa, dan kita tidak akan mendapatkan atau menemukan apa-apa semuanya, hanya semua tidak abadi dan kekal. Sangat betul sekali bahwa orang tua, anak istri, dan semua yang kita lihat, dengar, rasa, endus, semuanya hanyalah pinjaman dan akhirnya toh harus kembali ke asal. Itulah yang dinamakan kesadaran. Lalu jalan bertemu sukma sejati adalah dengan menemukan kesadaran, membersihkan jiwa, mengendalikan nafsu. 4, menembus 3 cahaya akhir. Pertama, ikhlas. Kedua, rela pada hukum kepastian Allah, ketika agar merasa tidak memiliki apa-apa. Keempat, harap berserah diri pada kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Anda tahu tempatnya. Nah, disinilah kadang diperlukan pembimbing, karena kadang banyak yang serupa atau menyerupai, tapi bukanlah yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini, faktor yang sering dilupakan kita sebagai manusia yang kadang mentang-mentang sebagai khalifah atau pemimpin dan merupakan tajalli perwujudan dari Sang Maha Sempurna adalah dari mana kita berasal dan bagaimana kita kembali ke asal. Sehingga kadang kita melupakan bahwa kita terdiri dari 2 bagian, yaitu yang bernama jasad, rogo, dan roh, jiwa. Dan dalam menempuh hidup dan kehidupan,
Biasanya kita lebih banyak termakan dogma dari sebuah kehidupan yang mengandalkan atau menampilkan baju dari masing-masing, sehingga hakikat atau makna dari dalam bajunya jarang tersentuh. Bila mana jasad atau raga itu adalah sebagai baju dari roh atau jiwa, jiwa menemukan raga begitu di dunia. Dahulu di sana tiadalah memerlukan baju atau apapun. Raga memerlukan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan di dunia. Sedangkan jiwa itu merindukan tempatnya yang dahulu, di mana tidak memerlukan apapun di alam ada makhluk. Bagaimana sebuah raga begitu memerlukan perjuangan untuk bertahan hidup di dunia, sehingga akhirnya kadang berbenturan dengan keinginan roh yang tidak merindukan apa-apa. Tetapi roh tanpa raga adalah bukan siapa-siapa, karena keagungan perwujudan zatullah tidak akan terlihat. Nah, demi menjaga keseimbangan haruslah kita mempertimbangkan tentang keduanya. Bagaimana begitu kita berwujud sudah berbekal 4 nafsu inti, lawamah, amarah, sufyan, dan mutmainah, yang apabila bicara seharusnya adalah kita harus mematikan dalam wacana, mematikan nafsu 4 perkara. Mati nafsunya, setiap nafsu akan merasakan maut. Mati rohnya, maksudnya yang hilang rasanya. Mati ilmunya, maksudnya yang mati atau yang berjurang imannya. Mati hatinya, maksudnya yang mati ucapannya dengan lisan. Dan yang melandasi hukumnya adalah jalan untuk kesempurnaan pati itu adalah hidayatullah, yang menandakan tempat yang telah diatur serta hakikat hidup yang berada pada manusia. Kedudukan pati petunjuk Allah Ta'ala selamat dalam keadaan jati, maksudnya bijaksana terhadap kesempurnaan sangkan parang. Bertemunya pati itu tawakal, maksudnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Adapun bertemunya abdi itu iradat Allah, perkara pati perbuatan Allah, maksudnya merupakan kesempurnaan zat yang bersifat kesah. Nah, janganlah kita terpaku pada sebuah nama atau sebutan, karena pasti akan menimbulkan perbedaan, bahkan kekacauan, dan berujung kehancuran. Dulur-dulurku, dalam khasanah Jawa disebut sukma sejati dan sejatining sukmo. Dalam khasanah Islam disebut maksudnya roh idhafi atau nur Muhammad atau roh al-Qudus, roh suci. Nah, dalam Nasrani disebut roh kudus. Dalam Hindu disebut atma. Dalam perjalanannya, kenapa disebut guru sejati atau guru mursyid? Nah, pada saat kita mencari sesuatu yang murni atau sejati abadi, kita harus menyadari bahwa zatnya ada pada sifat hidup kita, dan yang pantas kita jadikan guru adalah hanya itu, bukan yang lain yang sama dengan kita, yang akan menjadi tanah lagi atau bahkan dari bangsa di luar manusia. Dalam khasanah yang berbeda, keberadaan sukma sejati tidak bisa dilepaskan dari asal mula Tuhan menciptakan roh suci ini dalam bentuk makhluk untuk meneruskan pendohiran yang paling sempurna dalam peringkat alam ketuhanan zat yang maha tinggi. Dan Tuhan menghendaki roh itu turun ke alam fana ini di peringkat paling rendah, yaitu alam aksam, alam kober, yang tujuan utamanya adalah untuk memberi pelajaran kepada roh suci itu dan untuk mengetahui pengalamannya dalam mencari jalan kembali kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat paling rendah, roh suci menempuh berbagai alam atau peringkat, mulai dari semula turun ke peringkat akal semesta atau kesatuan atau hakikat Muhammad. Dan roh suci ini dihantarkan ke tempat yang paling rendah agar ia mencari jalan ke asalnya, yaitu berpadu atau berdampingan dengan Tuhan, seperti ketika ia berada dalam pakaian daging, darah, dan tulang itu. Melalui hati yang ada dalam badan kasar ini, wajar bila ia menanam benih rasa kesatuan dan keesaan, dan ia akan berusaha menyuburkan rasa berpadu dan berdampingan dengan Tuhan yang menciptakannya. Dalam bumi hati itu, roh suci menanam benih keyakinan yang telah dibekalkan kepadanya oleh Tuhan. Dari alam maha tinggi, dan benih itu diharapkan menjadi pokok keyakinan yang akan menghasilkan buah-buahan yang rasanya kelak akan membawa roh itu kembali naik ke tingkat demi tingkat hingga sampai ke hadirat Tuhan. Penciptaan badan agar sukma sejati roh dapat masuk dan menetap di dalamnya, dan setiap roh mempunyai nama tersendiri, dan Tuhan menyusun ruang